Teologi, itu tidak semua surat Paulus itu dikirimkan ke orang Yunani. Surat 2 Petrus, 1 Petrus itu untuk orang-orang Yahudi yang sedang tersiksa di mana-mana. Kemudian surat Ibrani. Coba tunjukkan, coba tunjukkan. Bukan ke orang Romawi. Coba. Kamu jangan bikin hoax sembarangan semua. Kamu belajar sejarah yang benar, jangan bikin hoax. Coba tunjukkan. Jangan cuma bernarasi, coba 1 Petrus kau tunjuk. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus Galatia. Itu kalau kamu belajar, kamu kan bukan orang Kristen, kamu bukan pendeta, kamu udah belajar teologi, kamu asal bikin hoax. Kamu baca dalam surat Petrus yang pertama. Di seluruh daerah yang dia tuliskan karena mereka sudah menjadi Kristen. Jadi jangan kamu asal-asal ngomong. Sementara surat Ibrani itu untuk orang Ibrani. Pak, saya kasihan samamu. Kamu yang justru saya kasihan samamu. Nih, Bung, 1 Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Kepada orang-orang pendatang. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mana? Kepada Bani Israelnya mana? Kepada Bani Israelnya mana? 1 Petrus ya. Mereka itu orang ini asing. 1 Petrus sebagai orang-orang asing yang takut. Jadi orang-orang Israel yang ada, yang mereka sudah sampai di Kapadokia itu orang-orang Israel murni. Kamu belajar deh sebelum kamu bikin hoax. Kamu belajar sejarah Biblika dulu. Jangan kamu di sini bikin hoax di sini. Ya, baca semua itu. Mana dalilnya? 1 Petrus itu, mana dalilnya? 1 Petrus itu. Dengar. Mana dalilnya? Belajar teologi ya. Sudah belajar biologi, sudah belajar sejarah, baru kamu ngomong sini, jangan kamu sebar hoax sembarangan. Bung, justru saya berbicara dengan orang yang lebih hebat Bible kan, makanya saya tanya, mana dalilnya Petrus menulis surat untuk orang-orang Yahudi, mana dalilnya? Kamu sudah baca belum 1 Petrus 1? Itu orang-orang saya sudah baca. Saya sudah baca, itu bukan untuk orang Yahudi. Mana diterangkan orang Yahudi di situ? Justru kamu baca di situ ya, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka ya. Di situ sekalipun di dalam ayat berapa sini ya, saya cari dulu sebentar. Jadi itu karena orang-orang Kristen mula-mula, orang Yahudi sudah jadi Kristen, Petrus menuliskan kepada mereka. Mana ada orang Yahudi jadi Kristen? Mana ada orang Yahudi jadi Kristen? Bikin framing bahwa tidak ada surat-surat dan harus kamu tahu semua orang Kristen pertama itu Yahudi. Jadi nggak ada orang Yahudi itu Kristen, nggak ada. Yang kamu jangan ngadi-ngadi. Rasul-rasul yang menyebarkan Kristen, mereka itu murid-murid Yesus Yahudi. Tidak, bukan murid Yesus yang mengajarkan Kristen. Kecuali Dr. Lukas. Jadi jangan. Saya tanya samamu ya, jangan kau berasumsi politik gereja di sini. Saya belajar teologi kok. Saya tanya samamu, yang disebut, dengar, yang disebut pertama kali Kristen di Antioquia itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Jawab kau pakai otak. Di Antioquia lah, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Saya ulang lagi pertanyaan saya ulang lagi di Kisah para Rasul 11 itu, saya ulang lagi. Yang datang ke Antioquia, dengarkan saya. Yang datang ke Antioquia, dengar. Saya bukan jemaat, Bung, saya bukan jemaat. Saya lebih paham Bible daripada Anda, paham? Saya tanya samamu sekarang, yang datang ke Antioquia mengajarkan kekristenan, Yesus atau Paulus? Jawab. Silakan Bang Ricardo. Jawab saya. Yang datang ke Antioquia, Yesus atau Paulus? Mulai nangis. Burung. Cuma, saya mau katakan kamu itu bukan teolog. Cuma kamu debater biasa, YouTuber. Jadi burung gereja pun pindah jadi burung masjid. Saya mau katakan kepada kamu ya, semua ya. Kalau kamu belajar teologi yang benar, saya akan lihat level educationmu. Tapi kamu setiap kali saya lihat framingnya itu cuman asbun. Tapi kamu kok kelabakan kali, Bung. Kamu belum berhadapan saya langsung di meja diskusi secara offline. Kamu sudah kelabakan kayak gini. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita ketemu langsung. Saya tanya samamu, yang datang ini pertanyaan saya nih. Ini pertanyaan saya. Yang datang ke Antioquia mengajarkan Bible menyembah manusia, Paulus atau Yesus? Jawab.
Paulus dan Barnabas. Yesus kan sudah naik ke surga Paulus. semua. Kamu Berarti yang disebut sebagai, berarti yang pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Jawab. sebentar, kamu jangan memaksa saya menjawab pertanyaan kamu ya. Kamu harus tahu jangan ketawa kamu semua, kamu cuma asal ketawa. Kristen, dengar ya. Dengar ya. Kamu ketawa. Kristen ketawamu menunjukkan kamu asli. Aduh, parah. Kelasmu, Bung, kelasmu masih kelas masih kelas mimbar gereja kelasmu. Kelasmu masih. Kamu diam enggak semua? Tunggu. Kelasmu itu, saudaraku, kelasmu masih kelas perpuluhan kamu. Kristen itu kelasmu masih kelas perpuluhan karena kamu masih menggunakan cara tipu-tipu. Di dalam Kisah Rasul 2 yang disebut Kristen mula-mula itu pengikut Paulus. Cobalah kau jujur. Tanggalkan dulu perpuluhan sekali-kali. Kamu jangan melebar. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang disebut Kristen pertama kali, pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Silakan. Oke. Boleh kamu diam sejenak semua? Boleh enggak ya? Yang penting kamu jujur, jangan pakai teknik perpuluhan, oke? Saya enggak ada hubungan perpuluhan kok. Kalau kamu tidak ada hubungan perpuluhan, kamu akan jujur terhadap kebenaran. Silakan jawab. Ya kamu juga kalau kasih data yang jujur, jangan framing sembarang jadi. Makanya saya katakan di Kisah Para Rasul 11 yang pertama kali disebut di Antioquia pengikut Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Jawab. Saya mohon be quiet please for a minute. Oke. If you clever, if you smart, be quiet for a minute ya. Thank you. Kita lihat Kisah Para Rasul itu teratur kronologisnya ya. Dari Kisah Para Rasul 2, orang-orang percaya itu mereka disebut the believers. Mereka belum disebut Kristen, tapi orang-orang percaya di Kisah Para Rasul 2 semua, mudah-mudahan kamu sudah baca, jangan kamu lompat-lompat baca Bible. Di Kisah Para Rasul 2, mereka disebut the believers. Itu mereka diinjili oleh para rasul, murid-murid Yesus ya. Tapi mereka tidak disebut Kristen. Sebutan Kristen itu sebenarnya adalah sebutan plesetan ketika di Antioquia. Jadi seperti Kadrun, seperti Slankers, seperti The Gunners, ya, seperti Liverpoolian. Itu bukan jadi Kristen itu sebenarnya itu dari olok-olok pengikut Kristus. Jadi Barnabas dengan Saulus di sana itu sudah ada orang-orang Kristen yang di Antioquia. Makanya kalau kamu nonton filmnya atau baca kisah benar-benar, itu Paulus dan Barnabas juga kaget karena di sana sudah ada orang-orang Kristen. Kenapa sudah ada orang Kristen di Antioquia? Karena di Kisah Para Rasul 2 ketika Holy Spirit pouring, ketika pencurahan Roh Kudus itu waktu hari Pentakosta sudah banyak bangsa-bangsa Yahudi dari seluruh dunia datang. Jadi ketika Paulus dan Barnabas sampai, mereka juga kaget. Ternyata sudah ada orang-orang percaya di sana. Dan orang-orang Antioquia, kalau kamu baca sejarah benar-benar, kamu teliti secara orang-orang Antioquia itu suka memberikan plesetan. Makanya mereka disebut Kristen. Kalau tidak ada orang Antioquia, mungkin sebutan kami juga ada. Kami juga kenapa dipakai namanya? Untung nggak di Indonesia loh. Kok di Indonesia lu disebutnya pengikut selamat jadi tung begini, gitu. Yesus Kristus pun datang. Semua kamu dengar ya. Yesus Kristus datang, dia tidak pernah bilang pergi jadikan seluruh bangsa Kristen. Dia berkata di dalam Matius 28, dia go to all nation, make disciple all nation. Dia tidak bilang make Kristen. Terus kenapa nama Tuhannya juga nama-nama Yunani gitu loh? Kenapa sih? Yesus Kristus itu ada pada zaman Pax Romana ya. Nama Ibraninya Yeshua HaMashiach ya. Nah, itu di mana tuh dipanggil Yesua tuh di mana tuh? Apanya? Yesua kan terjemahan Yesus. Halo Bang, kalau kamu berbicara Alkitab itu sudah dalam bahasa Yunani. Yesus. Nah itu kenapa Tuhannya tuh kok takluk, tunduk, patuh kepada Yunani pada masa itu? Kenapa ya? Pada masa itu sudah orang Israel di dalam pergaulan itu memakai bahasa lingua franca karena pada saat itu zaman Pax Romana. Iya, kenapa Tuhan tunduk pada zaman Pax Romana? Kenapa? Pertanyaannya itu loh. Jadi semua literatur, semua bahasa, semua perdagangan, semua pada saat itu Yesus pun beribadah itu memakai bahasa Yunani. Orang-orang Israel semua berbahasa Yunani. Ya pantesan orang Israel najis, orang pakai bahasanya Yunani, pakai bahasa Ibrani. Kamu mungkin nggak mengerti sejarah atau belum pernah belajar sejarah ya? Gua mengerti sejarah, cuma kan harusnya yang namanya Tuhan itu tidak tunduk pada sejarah manusia, harusnya loh. Yesus itu datang jadi manusia, jadi dia harus memakai salah satu bahasa, bukan berarti dia pakai bahasa. Pakailah bahasa Taurat.
Bahasa Taurat apa? Ibrani. Supaya kamu tahu sejak kembali dari Babel, makanya belajar teologi yang benar, jangan cuma dengan Lah itu perjanjian lama bisa Ibrani, padahal Maleaki udah pulang dari Babel. Pada waktu balik dari Babel itu mereka sudah lagi tidak berbicara bahasa Ibrani. Lah itu kenapa Maleaki pakai Ibrani? Maleaki pun sudah ditranslate dalam Septuaginta. Jadi ketika Terus kenapa yang Ibraninya masih ada, yang perjanjian baru Ibraninya udah nggak ada? kamu harus tahu. Coba kasih tahu kenapa Tuhannya orang Kristen tunduk dan patuh kepada Pax Romana. Kenapa? Tuhan itu sudah masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib di dalam Galatia 4 ayat 4. Ini bukan ajaib, ini namanya, ini kalah 1-0 namanya. 1-0 bagaimana? Kamu menanyakan Kalah sama Roma. Romawi itu Ya. pada saat itu menguasai dunia, bro. Dengar baik-baik. Lah kenapa Tuhan tidak bisa menggulingkan Romawi sebagaimana menggulingkan Amalek gitu? Yesus datang bukan untuk menggulingkan kerajaan di dunia. Kerajaan Yesus. Jangan Yesusnya, bapaknya Yesus yang gua minta pertanggungjawabannya. Yesus kan Yesus anaknya nggak bisa tidak ada apa-apa. hubungannya dengan Roma, Dengar ya, itu dengar aja. ya. Ini makanya saya langsung menginjil di sini. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk menang kalah, bro. Dia datang Lah itu. sebagai juru selamat. Dengar dulu kalau pertanyaan Lah ya, kamu. juru selamat apa? Juru selamat apa? Langsung aja kita TikTok. Yesus datang untuk menebus dosa. Kalau Menembus tidak dosa. ada- Dosa apa Yahudi abad pertama itu? Menyembah berhala mereka. Apa? Atau berzina dengan orang tuanya? Atau apa dosanya gitu? Sampai nggak nyambung Yesus turun menebus dosa. Oke, bro, dengar ya. Di sini kita pasti nggak akan nyambung. Kenapa? Karena maaf nih, saya sudah diskusi dengan orang-orang Muslim, bahkan sampai Muslim-Muslim di luar negeri. Itu kalau berbicara dosa itu tidak akan nyambung dengan Muslim. Karena Muslim tidak mengenal dosa waris yang dari Adam. Nah, kalau Kalau Yesus mengenal nggak? Yesus sendiri mengenal nggak dosa waris? Yesus itu datang justru untuk Enggak, saya menebus tidak dosa. tanya apa tujuan. Saya tanya, Yesus kenal nggak dosa waris? Yesus datang, dia tahu bahwa semua manusia berdosa sehingga dia Mana berkata pengakuannya? begini, Mana Bang Suma. pengakuan Yesusnya? Mana pengakuan Yesusnya mana? Pertanyaan kamu itu pertanyaan sama dengan Zakir naik. Ya, jadi kamu Saya tanya, kamu kan membawa narasi tuh. Orang yang 2000 tahun silam kau katakan dia datang untuk nebus dosa. Sementara Yesus pasti menyampaikan segala aspek yang menjadi porsi pengajaran dari Tuhannya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan dosa waris? dosa waris itu sangat dipahami oleh Janganlah gampang terguncang, terhitung yang Jangan, di bawah lu jangan report aja. pakai jurus perpuluhan sekali lagi saya tanya. Jangan pakai jurus perpuluhan, menjajakan dosa waris Nggak ada supaya yang ada orang yang Bung. datang Bung. minta ditebus, minta Jadi dibaptis. begini ya, Jangan pakai begini. itu. Saya Ini tanya, pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Di mana Yesus yang menjadi tumbal di atas tiang salib ini mengajarkan tentang dosa waris? Silakan. Oke, baik ya. Dosa waris itu tidak perlu dijelaskan lagi kepada orang Yahudi karena orang Yahudi semua tahu mereka berdosa. Mereka dengar dulu semua jangan. Orang Yahudi tahu bahwa Tidak laku, Bung. Jurus perpuluhanmu nggak laku di sini. Di gereja, yes, saya jempol kalau kau di gereja. Orang akan manggut-manggut mencium lututmu. Di gereja, kalau di sini kagak akan bisa kamu tipu dengan cara-cara seperti itu. Yang saya minta, Yesus datang mengajarkan tentang dosa waris itu kapan dan di mana tertulis. Oke. Aku datang untuk menebus dosa waris. Itu di mana Oke. tertulis? Yesus berkata begini ya. Ini langsung saya Injil ini ya. Ya. Yesus kalau misalnya tidak ada masalah dosa di dunia, bro. Saya tanya kamu, bro. Kira-kira kamu berdosa nggak? Saya sebelum lahir nggak ada dosa karena saya belum melakukan tindakan apapun. Oke. Setelah kamu mulai dewasa, kamu dosa kan? Dosa selayaknya orang-orang Kristen juga hari ini masih melakukan dosa. Ya, sama Kenapa emang? saya juga berdosa. Nah, Oke. terus Yesus menghapus dosa apa? Sebentar, Bang Suma. Mana dosa waris yang Yesus hapuskan katanya? Sebentar. Mana pengajar yang saya minta? Dengar. Ini saya ajarin. Saya penginjilan di sini. Saya menginjilin kamu. Dengarkan. Yohanes 12 nomor 4. Yohanes 12 nomor 48. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Saya minta firman yang menceritakan tentang dosa waris dari mulut Yesus itu mana? Silakan. Oke, ya. Bung Suma, pertanyaanmu sebenarnya
itu masih dalam level yang sangat rendah. Orang Yahudi. Ini bahasa, ini cara kamu, ini cara pendeta yang ingin nipu jemaat. Saya belum jawab. Saya baru Iya, Bung, kamu lagi berhadapan dengan Suma. Bukan berhadapan dengan jemaat. Suma di mata Kamu pasti udah kenal saya. Kau pasti udah kenal saya. Suma. Kamu taruh di Dengar. Dengarkan. Begini saya moderatorin, Bang Rikard, langsung dijawab saja pertanyaan itu. Bagi saya Suma itu tidak lebih dari Ya seorang. udah, dulu jawab aja tuh pertanyaan. Saya jawab ya. Saya jawab, kamu tutup Ya, mulut. silakan. Kamu tutup mulut Suma. Ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, para pemazmur sudah katakan, Daud yang adalah penulis Zabur pemazmur katakan, dalam dosa aku diperanakan. Ya? Bung, di gereja ini cocok, di gereja cocok. Bung, di gereja cocok. Orang-orang yang tidak berakal yang masuk ke dalam gereja itu Ini saya sedang cocok. menjelaskan, kamu potong melulu sih Suma. Saya minta data akurat, Bung. Kamu mengatakan dirimu level tinggi. Kamu diskusi dengan Islam luar negeri pun pernah kan, katamu kan. Sekarang kamu dengan orang Indonesia. Nah, Kamu nggak begini, berdaya. dengar. Yang saya minta, saya sajikan data. Saya yang penginjilan samamu. Yohanes 12:48, Yesus yang mengaku. Barang Oke. siapa yang Dengar menolak semua ya. aku, dengarkan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu Firman. Dengarkan, yang menjadi hakim adalah firman yang Yesus pernah katakan. Sekarang mana firman yang Yesus katakan terkait dengan dosa waris? Silakan. Sebenarnya kalau kamu kasih ayat tadi, kamu yang harus gemetar. Karena kalian anti Christ. Ini kamu bisa jawab gak sih? Kamu bisa jawab tidak? Tapi Kamu bisa sebentar. jawab tidak? Saya mau jawab dosa waris. Anda jangan ganggu dulu. Dengarkan saudaraku Ricardo, dengarkan. Yang saya tanya dosa waris terkait pengakuan Yesus, bukan asumsi gereja demi perpuluhan. Paham? Yesus. Yang saya tanya dosa waris menurut Yesus. Karena yang akan menjadi hakim adalah perkataan-perkataan Yesus. Yang akan melumpuhkan kalian ke neraka, itu adalah perkataan Yesus nanti. Saya tanya samamu, Yesus mana begini. perkataan Yesus? Dengar, mana perkataan Yesus yang terkait dengan dosa waris? Silakan. Oke. Saya akan buka logika berpikir kamu. Kamu jangan berpikir bahwa pertanyaan kamu. Pasti nggak dijawab Tidak lagi. akan pernah bisa. Saya bukan orang gereja, bukan jemaat perpuluhan saya. Kamu belum tamat baca Bible bahkan. kamu sudah baca Bible berapa kali? Ya udah jawab langsung ah, kelamaan jawab. Oke, Di dengar Indonesia ya. musuh terberatmu adalah saya. Dengar, tunggu semua ya. Jawab sekarang, jawab. Penjelasan saya tentang dosa waris itu tidak bisa mengikuti pola kamu. Sama Ya jawab. makanya dengar dulu. Yesusnya pasti berbicara dosa waris. Dengar, Kalau dosa waris itu bukan buatan gereja untuk perpuluhan. Dengarkan. Kalau dosa waris itu tidak diajarkan oleh Yesus, berarti bukan dosa waris, tapi bohong waris demi perpuluhan. Mana datanya dari Yesus bahwa dia datang untuk dosa waris? Silakan. Dengar ya. Dengar ya. Kamu jangan potong dulu ya. Kamu berpatokan dosa waris. Saya kasih kamu logika berpikir. Saya berpatokan Yesus. Tunggu dulu, Saya kalau berpatokan kamu Yesus. begitu, dengar dulu. Yesus itu sang firman yang datang jadi manusia. Kenapa dia harus datang jadi manusia sedangkan dia Allah? Kenapa? Pertanyaannya. Saya tidak tanya itu. Sumpah saya nggak nanya itu. Sumpah saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Bung. Jangan-jangan ini Bang Juma orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kalau kamu mau lihat ya, Yesus itu Ricardo, Nggak ditanya motor itu. taruh di mana? Oh, saya waktu kecil suka bermain bola. Lah kan gak nyambung, Bre, kalau tak jawab kayak gitu. Coba saya tanya Kores yang tidak nyambung ya. Res, saya mau nanya Anda yang tidak nyambung. Res, Yang kamu tidak sudah makan? Kalah, kemarin bukannya udah aku kasih Bang Andi. Kan bukannya harga cabai mahal. Balik nanya. Tapi kemarin ukuran sepatunya tuh nggak pas, makanya dibalikin. Kalian pencemooh. Nah kayak gitu ngobrol sama Ricardo tuh kayak gitu. Sebentar. Kalian cuma memaksakan pendapat yang kalian berpikir bahwa dosa waris itu harus dijelaskan oleh Yesus, sama dengan pertanyaan Zakir Naik. Loh, Kapan kalau Yesus tidak katakan dia Allah sama ada, Allah? kalau Jadi tidak bukan- ada dari Yesus, lalu dari mana gereja ini mengambil dosa-dosa waris Dengar dulu, ini? dengar dulu. Yesus pun tidak perlu katakan karena orang Yahudi tahu bahwa mereka Oh, tidak semua bisa. yang lahir dari Karena anak yang akan Yesus menjadi berdosa. hakimnya kelak adalah firman yang Yesus sampaikan, bukan yang Yesus gereja katakan sampaikan. begini, Bung Suma. Yesus dalam gini, anak manusia Ah, nggak dijawab itu. Nggak kemana-mana. Pendeta. Gereja dibawa-bawa. Bang Suma dengar ya.
Nggak usah didengar Bang Juma, nggak usah, percuma buang waktu. Berani kamu memunculkan wajah di hadapan saya, Bang. Sebenarnya begini, Ya udah, angkat aja bendera merah putih di situ, biar kau hormat. yang saya lihat dari setiap diskusi kalian, terutama semua ini pintar Ya menggiring. kamu ini mengerti personal aja lu. Ditanya, ditanya data. Lari ke dosa waris. Dan kamu sudah rasakan. Sudah nggak mau kemakan dia. Dan punya saudara utang. sudah merasakan betapa pahitnya berhadapan dengan Bang Suma kan? Saya nggak Iya kan? Anda Sakitnya sudah tuh di sini. merasakan betapa tidak enaknya berhadapan dengan Bang Suma kan? Alergi Udah. menjawab, lalu pindah Sakitnya tuh di sini, Ricardo. topik. Ya, kenapa? Kamu sudah Sakitnya merasakan tuh di sini. sakitnya berhadapan dengan Bang Suma? Udah, Suma, udah merasakan saya sudah sakitnya dengar berhadapan dengan Bang kamu Suma, punya udah. Obrolan saya cuma bisa menilai kamu itu cuma Masih mau kau datang besok. Giring orang ke topik. Masih mau kau datang besok? Kan saya diskusinya baik-baik, Bung. Harusnya Anda bangga ada orang yang membantu Anda penginjilan. Sekarang mari kita giring orang Indonesia percaya Yesus. Kalau dosa waris itu betul-betul Yesus ajarkan. Mari sama-sama aku bantu. Penginjilan itu tidak dimengerti. Nah, kemana-mana ditanggapi. Mengajarkan tentang dosa waris. Kalau ada datanya, sekarang saya minta. Penginjilan tidak Mana tidak pengakuan diakui Yesus? oleh orang Muslim. Mana Saya pengakuan tahu. Yesusnya? Mana Jadi pengakuan kamu Yesusnya jangan- tentang dosa waris? jadi Mana? kamu Kalau jangan- tidak Mana ada pengakuan Yesus? Ya. Mana pengakuan Yesus terhadap dosa waris? Penginjilan tidak dilakukan oleh orang Muslim. Apa? sekarang Lu ngomong yang di apa? gereja sampai turun-temurun Saya- sampai generasi sekarang. Ayo. Saya tidak perlu Yesus jelaskan. Pokoknya nggak bisa pindah topik ya. Ini dosa Mana? waris atau bohong waris? Yesus, dengar. Nggak bisa dengar, nggak bisa didengar. Mana datanya Yesus tentang dosa waris? Semua manusia berdosa Hei, ya. nggak bisa, jangan didengerin, percuma. Ketika wanita berzina dan Yesus Oh, bersih lagi di bawah-bawah. siapa yang tidak berdosa melempar. Tahu kan? Cena, Melempar. John Cena ada. Yesus sudah Emang perlu enak, jelaskan secara emang enak dihajar Bang Juma. Emang enak Ricardo dihajar habis kayak begini. perempuan berzina. Apakah Adam dan Hawa diusir dari teman Jangan Eden pindah gara-gara topik, berzina? jangan pindah topik, jangan pindah topik. Enggak, tadi kan dosa waris, Bang. Adam dan Hawa itu diusir gara-gara berzina. Adam dan Hawa Pertanyaannya Bang Juma adalah mana datanya dari Yesus tentang dosa waris? Dari Yesus. Itu pertanyaannya. Kalau nggak ada jawabannya, berhenti jadi Kristen deh. dengar Percuma. baik-baik ya. Dosa waris itu Yesus pun tidak perlu jelaskan karena orang Oh, tidak perlu dijelaskan oleh Yesus Bang Juma. Sakitnya tuh di sini. jelaskan. Nah, itu baru nyambung. Itu harus nyambung. Parah. Ternyata Yesus nggak mengajarkan Udah ya, itu Bang udah Juma selesai katanya. ya. Kalau Udah. begitu pertanyaan Kristen belum selanjutnya. tikar. Keduanya Kalau bukan Yesus yang ngajarkan dosa waris, siapakah yang ngajarkan dosa waris itu? Ini Silakan. darahku yang Berpuluhan. bagi semua dosa. Bagi Ricardo diam dulu. Kau udah jawab. percaya Yesus. Tidak ada jawaban dari Yesus kan gitu ya. Nah sekarang Kristen ini adanya dosa waris. Siapakah yang mengajarkan Anda tentang dosa waris? Siapa? Dosa waris tidak ada istilahnya dalam Alkitab. Dosa waris itu Anda juga berdosa. Udah, Sekarang saya tamat tanya lah. berarti, udah. Kalian Tidur, semua tidur. berdosa enggak? Udah. Coba kalian jawab. Udah selesai. Kalian semua di sini berdosa Kalau enggak? saya udah tidur, udah ngakui kok nggak ada. Nah sekarang sudahlah. Tidak perlu Yesus jelaskan dosa waris. Saya tanya Bang Suma. Udah tidur. Udah nggak ada lagi. Tidur apaan? Kamu Udah tanya tidur. Tidak perlu Yesus jelaskan. Kau rasakanlah berhadapan dengan Bang Juma. Tidurlah kau. Tidur apa? Ya kau nggak bisa jawab. Saya jawab, Yesus tidak pernah mengatakan dosa waris. Saya tanya kamu sekarang. Ya kalau bukan Yesus terus siapa yang ngajarin Anda? Saya tanya kamu, balik semua orang berdosa enggak? Ya, ini Bang Handi, aku lanjut ya Bang Handi ya. Iya. Pertanyaan dosa waris sebenarnya. Ricardo, di gede volumenya dibagusin dong supaya nggak tenggelam. Oke. Coba. Pertanyaan dosa waris teman-teman Muslim ya. Iya. Tidak perlu Yesus tanya. Saya tanya sekarang ke kalian semua di sini. Ada enggak yang tidak berdosa di sini? Oh, nggak ada. Ada enggak yang? Nah, kalian tahu nggak kenapa kalian berdosa? Karena Adam. Nah, berarti dapat dari siapa? Dari Adam kan? Karena Dari Adam kan. Nah, terus kenapa Yesus disalibnya di zaman Yohanes nggak di zaman Adam? Yesus itu disiapkan Tuhan. Ah, Kita baca. Saya kasih ayatnya. Ini saya menginjil kalian sekarang ya. Mari kita lihat ya. Ayo lo, ini. Oke. Nah, apa lah kali-kali saya menginjil kalian. Ayo lo. Ya, oke. Kita lihat dulu kenapa sampai begitu lama. Kenapa gitu? Apa Adam masih hidup zaman Yohanes? Lagi dia ngapain tuh nongkrong di Israel Adam? Kalau saya jelaskan panjang gini kali, Bang Suma alergi nanti wah kelamaan ya. Ya itu dia jangan panjang-panjang makanya. Petrus 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhizia.
Nggak usah lagi sebut-sebut nama saya. Bagi Iya. saya kamu sudah KO, udah mati, udah Kamu tepat, tahu ya? oke? Oke, Udah KO 1 kamu. Petrus 1 ayat 8. Soalnya Ricardo udah ngaku Yesus nggak ngajarin Udah, dosa udah. waris. Udah, Tetapi, nggak ada dosa waris bro, dalam pengajaran Yesus Yesus, tidak tidak ada perlu dosa ajar waris. dosa waris. Jadi dosa waris Hati itu adalah nurani itu bualan sekarang juga Kristen. siang ini, Oke, admin atau dosa semua waris itu tahu bahwa hanya mereka kebohongan berdosa itu Kristen. warisan Udah anak, itu selesai, udah automatically- selesai. automatically Kamu udah tamat bagi saya, in your ilmumu heart, belum. you know you are sinner, okay? Belum bisa Jadi diskusi nggak dengan Bang perlu Suma. Yesus jelaskan Kamu dosa belajar dulu, belajar Dosa lagi 40 waris. tahun baru cari Bang Terus kamu Suma. tanya kenapa Yesus harus begitu lama? Ini saya kasih ayatnya. Iya coba. Itu pertanyaan gua itu. Kenapa? Kenapa ya? Jadi begini, 1 Yohanes 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak berdosa dan tak bercacat. Ia Ya telah itu kan di- menjelaskan penebusannya Yesus. Ya, Yang iya, telah gua dipilih. tanya kenapa Yesus kok delay gitu, kok lama banget. Yang bikin berdosa Adam, dia datang ke zaman Yohanes. Ya orang Yahudi bingung lah. Belum selesai, Bung, belum selesai. Ayat Oh 20. panjang, 2 paragraf itu, 1 Timotius itu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ya telah udah baca lagi coba. Ya, ia telah dipilih, dengar baik-baik ya. Ini menunjukkan preeksistensinya Yesus, bahwa dia firman Allah ya. Iya kenapa digodoknya tuh lama banget matangnya gitu loh. Ngapain aja dia di sorga? Makanya saya jawab ini, Bung. Nanti saya jelaskan dengan satu ilustrasi yang mungkin Anda akan kaget. Ya udah. Oh, aku kaget. Belum ya? Karena tidak pernah ada, Bang Suma juga nggak pernah dengar ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 nomor 4, predestinasi. Bukan. Itu Efesus 1:4 itu predestinasi. Ini 1 Petrus, baca dulu. Makanya kalau ada Alkitab buka situ 1 Petrus 18 sampai 20. Ia telah dipilih ya sebelum dunia dijadikan. Nah, tetapi karena kamu ya 1 baru Petrus. menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus itu waktu yang ditetapkan Tuhan itu memang sudah luar biasa, sehingga nubuatan itu progresif ya. Ya kayak gini loh, bapaknya salah, gagal bayar pinjol, Lihat anaknya ditagih, ya anaknya bingung lah. Lalu apa hubungannya? Kalian susah memahami Injil karena konsep Ricardo, Allahnya beda. Sedangkan Ricardo, pengertian kalian- Ricardo. Gak cuma gua, Lalu- Yesus juga kayaknya kalau ngobrol sama lu. Silahkan Guru. Ricardo, kalau kamu bawa Efesus, kita ini juga berdasarkan data di data nomor 4-nya, sebab di dalam dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita juga sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa masalahnya rupanya? Itu artinya itu Efesus 4, jangan kamu tafsir sembarang Suma. Itu Paulus itu Paulus. Efesus 1 nomor 4, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu juga sudah ada. Oke, saya jelaskan kamu ya. Kenapa Yesus sudah dipilih? Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia Salomo gimana? Salomo gimana? Salomo Sebentar, gimana? saya jelaskan dulu. Kalau saya Dia jelaskan, ada potong sebelum jadi langit itulah. digariskan. Jadi begini sebentar ya. Kalau saya jelaskan, semua selalu ganggu sih. Jadi begini. Tidak masalahnya Yesus tataran itu pengetahuanmu tentang Bible pada masih nihil mulanya bagi adalah saya. firman, Masih ya. anak-anak kecil kamu itu. Pada mulanya adalah firman dalam bahasa Yunani. Oh, belum. Apalagi masuk ke situ belum. Kamu, aduh, kasihan kali. Kai Udah. hologos and prostanteon. Cuma kamu saya ajarin kamu bahasa Yunani. Nah itu dia gitu. Kalau dia udah ada dari dulu, kenapa nggak turun zaman Adam? Ngapain aja kerjanya di sorga gitu? Sampai telat datangnya. Adam udah meninggal, dia baru nebus. Good. Adamnya udah meninggal, nggak selamat Adam. Good question. Jadi begini. Pertanyaan Tuhan. Good. Pertanyaan baik. Oh, oke, sip. Ah. Kenapa dia terlambat, Res? Karena ini ajaran bukan dari sana, ajaran dari Yunani, telat dia. Sampai Oh, begitu lama. pantesan nih ya, Yunani kan baru ada pertengahan ya Bang Andi ya. Iya Sip. lah. Mestinya dia jawab gitu dong. Siapa tadi bagus banget ya. Kalau jujur dia enak, Jadi nggak mau begini. jujur. Makanya kalau saya lagi jelaskan itu semua bilang jangan potong-potong. Iya, lu gua tanya telur, lu jelasin nasi goreng kan males orang dengar, Bre. Iya karena memang nggak nyambung. karena memang begini. Gua Bro. nanya sate kelinci, lu jelasin bagaimana cara merawat kuda kan apa coba? Bukan karena itu begini bro. Konsep kealahan dari Islam dan Kristen itu Kealahan sangat lagi berbeda. apa lagi itu kealahan? Dosa waris yang dijelasin konsep kealahan. Ini yang gua bilang, gua nanya sate kelinci, lu jelasin cara merawat kuda. Males lah dengernya. Dengar ya. Dosa waris sebenarnya kau sudah jawab tadi, Bung. Dosa waris itu kamu
berdosa, kamu diwarisi oleh dari orang tuamu, dari orang tua, dari Mana Nah, ada iya, dosa dari orang tua? kalau bapak lu yang salah, ya bapak lu aja yang ditagih utangnya, kenapa anaknya disuruh bayar? Terus saya tanya kamu, Bung, Ah. kamu ada dosa nggak? Dari bapak gua kan katanya kan? Bukan, kamu Brother, kamu- saya minta Katanya dari, katanya dari orang tua, katanya bukan gua. di sini. Gua punya dosa karena siapa ya? Karena Adam kan? saya tanya Kasih kamu, brother kenapa Ria kamu dikit jadi deh. berdosa? Oh iya. Brother, Iya, brother. iya, bukan gua yang berdosa, orang lain berdosa. Gua cuma nanggung bebannya kan gitu. Bukan begitu, pertanyaan saya. Loh, Kamu Gimana sih? Dosa waris loh. kamu Dosa berdosa yang nggak? ada pada gua itu warisan. Gua mencuri, gua mengini itu warisan semua. Kamu berdosa nggak sekarang? Iya, gara-gara orang dulu. Nah, itu kamu dapat Jawaban nggak bener itu, Res. Ya kita pakai konsep dosa waris aja, coba pengen tahu. Gua berdosa gara-gara orang dulu. orang dulu bagaimana? Sekarang begini, kamu Gara-gara Adam. Adam makan buah jadi gua yang berdosa. Oke, kamu dilahirkan oleh siapa? Oleh orang tua. Mamamu toh? Mama, Ya. mama papamu berdosa nggak, bro? Iya. Nah, mama Dari Adam ikuti aja maunya. Ya? Iya, kakek gua berdosa, kakeknya kakek gua berdosa juga. Pokoknya Oke. berdosa gitu. itu mereka dapat warisan dari siapa? Dari Nenek Adam. lu. Nah itu berarti sebenarnya nggak perlu Yesus jelaskan, kalian sudah jelaskan. Jadi Nah itu posisinya kalau pakai konsep kalian, kenapa Yesusnya nggak nebus zaman Adam? Kenapa Ya, telat, karena bro? Saya belum jelaskan, kalian sudah buru-buru jadi. Lu udah jelaskan yang satu apa tadi Tesalonika 1 Timotius itu nggak nyambung tapi bre. Jadi Allah menunggu waktu yang tepat untuk menurunkan juru selamatnya. Jadi setelah Oh nunggu yang punya utangnya mati dulu gitu. sebentar. Ya, brother, saya bisa tambah 1 menit atau 2 Jadi menit. Gas akhirnya silakan. Oke, brother Richard. Menurut Anda, konsep dosa waris itu sesuai untuk konsep untuk adil Tuhan atau tidak? Menurut Anda, bagaimana? konsep untuk dosa waris itu sesuai untuk akidah adil untuk konsep Tuhan atau tidak? Persepsi Anda Tuhan itu adil Ini atau bahasa tidak? Indonesianya gini. Apakah Oke. Tuhan Saya adil? ngerti. Apakah Tuhan adil dalam konsep dosa waris? Silakan. Oke. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu punya dua sisi. Dia jawab dulu adil atau tidak, baru kasih penjelasan. Tadi dosa waris gugur, sekarang firman gugur. Anda mau jualan apa lagi? Silakan. Ada lagi yang berharga dari agama Anda yang bisa Anda jajakan di sini? Habis Bang Cuma. Habis. Masih mau kau datang besok. Dor. Udah ya, Ricardo belajar lagi 40 tahun. Brother Richard. Ya, silakan Akhi, silakan. Lanjut, Brother Zuma, lanjut. Nanti kamu sudah... Kabur dia. Dor. Kabur dia. Dor. Masih mau aku datang besok. Udah, dilanjut Akhi. Barakallah. Lanjut. Bang Ropan, selamat siang Bang Ropan. Ntar dulu tambahin dikit. Kalau Yesus itu adalah firman itu sendiri, jadi berdasarkan data yang dibawa Bang Juma, ya gugur argumentasi gereja. Karena Yesus kan menerima firman, menyampaikan firman. Jadi Yesus bukan firman, Yesus manusia menerima firman. Bahasa anak SD sederhana kok diputar-putar. Dor. Selamat datang di kebenaran. Nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan? Berat. Wabi'ayyi alaihi wabi'ayyi. Ya Ustaz, apa? Bang Ropan Rahman ini 13. sampaikan Bang Ropan, silakan. Bang Juma mending kasih dulu dong Brother dikit Ropan. pencerahan Bang Juma. Ar-Rahman Iya, 13 aja dulu Bang Juma. Selamat sore. Izin dong, Ada Bang Juma. Ustadz kita di sini. Ada Akhi Ali Sia, beliau yang ini, yang punya pakarnya kalau itu. Saya masih Orang tangan kok di bawah itu Bang Juma minta Tadi, dong Bang. Ar-Rahman. Yes, Brother Ropan. Anda Kristen? Iya, Ki. Ropan. Iya, tapi kamu kembali jawab, Brother. Siap untuk diskusi dengan saya atau tidak, Bro? Nah, tuh. Saya di sini tidak mau diskusi. Saya sudah lama memantau beberapa komal-komal. Bang Ropan gedein suaranya, Bang. Sorry, Bang. Oke, udah Bang. Ya. Udah. Ya, sip. Lanjut. Yes, udah.
Saya cuma menyampaikan gini aja, Bang. Saya sudah memantau beberapa komal ya, komal Kristen, komal apa Islam. Tapi ujung-ujungnya saya awal-awalnya saya tertarik gitu ya. Tapi ujung-ujungnya saya heran kok yang beragama saling seperti ini ya gitu sih saya. Sebenarnya sedih saya melihat orang yang beragama mengaku-mengaku beragama tapi ujung-ujungnya seperti ini gitu. Ya kalau memang tidak bisa diterima ya biarkan aja gitu, nggak usah dipaksakan. Tapi persoalannya Pak Ropan, diskusinya ini tidak ngerti bahasa Indonesia, ini masalahnya. Iya, begini loh Pak ya. Kalau kita memaksakan sesuatu hal pun sama seseorang ya, kalau di dalam hati kita tidak bisa menerima, payah kan sulit kan begitu. Bukan itu Pak masalahnya Pak Ropan. Contoh tadi nih, pertanyaannya Bang Ya, Yoga, gini. sangat dengerin dulu. Apakah ada ajaran Yesus tentang dosa waris? A ada, B tidak ada. Tapi dia nggak jawab. 67 tahun ditunggu, terakhir dia jawab tidak ada. Kan Iya, gitu. iya. Maksudnya Cuma gini, membutuhkan saya waktu 2 detik, dia pakai 60 hari gitu loh. Iya, Nyambung maksudnya kagak gini, tuh? Pak. Gitu loh. Maksudnya gini, saya tidak mau terbawa ke hal-hal itu karena sudah saya lihat semua Terus mau komal-komal. ngapain Pak Ropan? Mau jadi apa? Mau jadi penengah? Enggak, saya mau menyampaikan sedikit aja. Kalau dikasih kesempatan sih, tapi kalau enggak dikasih pun ya nggak apa-apa gitu. Ya silakan. Nah, gitu. Kalau saya abang-abang ini juga pernah mungkin masuk ke komalnya, ada itu PC The King ya. Saya melihat di sana nggak ada tuh Islam yang bisa menjawab dengan logika gitu, dengan apa yang Apa disampaikan. pertanyaannya? Coba diulang pertanyaannya apa? Enggak, kalau memang abang mau apa, masuk aja langsung ke komalnya. Panggil aja ke sini. Atau kasih dia nomor aku, debat terbuka aja ketemu langsung bagaimana? Enggak, maksudnya gini loh, Kita Pak. uji. Saya cuma menilai. Ini Ya udah, Anda kan andalannya, Anda mengandalkan Komal Kristen. Ya udah, cari andalamu yang paling pinter. Gitu ya. Bukan Cari mengandalkan. andalamu paling pinter, langsung diskusi terbuka. Bagaimana? Setuju? Bukan, ya kalau itu ya terserah orang abang kan abang yang Ya kami siap debater Muslim, ada apologet Islam Indonesia siap 24 jam. Coba cari andalan Anda siapa? kalau itu saya lihat tadi kok ada komal itu namanya PC The King. Ya Kalau udah memang- ke sana, beritahu dia kami undang diskusi terbuka. Cari yang Enggak, paling pinter, yang paling pinter. Maksudnya gini loh Bang, kalau memang Nggak usah mau, maksud gini, langsung aja siapa nama andalanmu, Ropan PS The King-nya. langsung aja. Saudara Oh, itu- Nopandis, saya sudah berapa kali naik ke sana. Saya di kick, saya di mute, saya dizolimi di situ. Di kick, di mute, di kick, di mute. Saya dizolimi di sana. enggak. Di sini kalau oke. di sini kalau orang itu, Kristen naik di saya- komal-komal Islam, beliau kita kasih ruang, kita hargai, kita kasih ruang untuk berbicara bebas. Diskusi selayaknya orang berdiskusi. Nah, di sana diminta data. Saya minta mati-matian, tolong pakai timer, tolong pakai timer. Tidak, malah saya di mute. Ujung-ujungnya saya di kick. Maksudnya Sampaikan gini loh, Bang Juma, gini, saya saudaraku, belum- sampaikan kepada yang punya komal di sana, Bang Suma menantang siapapun di sana berdiskusi tapi pakai timer. Iya. Sampaikan. Saya akan datang. Ya, maksud- Saya akan datang. Saya belum pernah saksikan si Bang Juma di sana. Berarti saya waktu apa saya Tolong Anda baru sampaikan bangun. pakai timer. Berarti Anda baru bangun, bro. Lanjut. Iya. Maksud saya gini, kalau bisa ya kan, itu pun kalau bisa, kalau janganlah kita seperti itu. Maksudnya gini loh, apakah Tuhan itu atau Allah itu senang dengan kita yang seperti ini gitu loh? Atau saya Memang seperti apa sih? Seperti apa kita ini? ya kita kan Siapa ini? Diturunin dulu. Diturunin dulu tuh, Pak Ropan, seperti apakah kita ini? Kenapa? iya, kita memperdebatkan Tuhan gitu loh. Ya Sementara karena kita LAI itu, dengerin, karena LAI itu yang kau baca itu ya, nipu-nipu pakai istilah Islam. Makanya kita luruskan. nipu-nipu pakai istilah Islam. Kalau itu sih sebenarnya sih saya udah nggak mau ke sana, maksudnya Ya gitu. itu Cuman sumbernya itu. kalau kita lihat Itu istilah sumber malapetakannya buat Anda.
Kristen udah lebih dulu daripada Islam. Tapi saya nggak mau masuk Yakin? ke sana. Yakin? Oh, Islam itu muncul tahun berapa? Oke. Duluan Kristen ya. Mm-mm. Nah, kalau duluan Kristen, kenapa kamu nyolong yang belakangan datang? Siapa itu belakangan datang? Ya katanya Islam belakangan. Terus kenapa di terjemahan Bible-mu banyak mempergunakan istilah Islam? Kenapa? Contohnya? Kata Allah. Loh, sekarang gini. Yang pertama siapa? Ya kata Allah itu dari mana lo ambil? Kata Allah itu dari mana lo pakai? Ropan, Yesus kan nggak lahir di Arab ya, nggak lahir di Riyadh gitu, lahir di sana, di mana di Israel. Ada Yesus pakai kata Allah? Kan enggak, bre. Ya itu bahasa Kamu Indonesia. dari mana kan? tuh? Kristen cabang Indonesia. Bahasa Indonesia katanya. Indonesia itu kan. Ya cuman- udah, agama bukan mana nama. selain Islam yang dalam istilah-istilah keagamaannya menggunakan Allah itu? Hindu, Buddha, Konghucu ada pakai itu. Ya kalaupun misalnya kami memakai itu, apa ruginya sama? Ya seenggaknya izin dong. Enggak, nah, ruginya gini, Bre. Ini Malah berhubung itu- karena Islam di Indonesia itu toleransi ya, nggak keras gitu. Sehingga ketika nama Allah dihujat, direndahkan menjadi setara dengan berhala, santai-santai aja tuh umarok kami. Gitu, Bre. Maksudnya gini loh. Kami menyebut Allah aja, Allah nggak takut itu, nggak marah gitu. Ya terus kamu ambil bukan. kata Allah itu dari mana? Ya bukan gitu, itu bukan milik lu, Bre. Ya terserah sih, makanya. Terserah. Itu namanya nyolong, Brother, terserah saya gitu. mau tambah 1 menit brother di sini yang kasih izin saya. Brother Ropend, oke. Allah itu brother bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arabi asli. Saya kasih contoh. Tempat duduk, apa itu tempat duduk dalam bahasa Indonesia? Kursi. Ya? Kursi. Kursi itu brother adaptasi dari bahasa Arabi di dalam bahasa Indonesia. Ini kursi, istilah kursi atau huruf kursi itu bukan asli bahasa Indonesia, bro. Itu bahasa Arabi tapi adaptasi dalam culture atau dalam society Indonesia. Tapi asli dari mana? Asli dari bahasa Arab. Seperti sama itu brother juga, nama Allah itu adaptasi atau ambil dari bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia, dan orang Kristen pakai nama Allah di dalam terjemah Bible brother. Faham atau tidak? Lanjut brother. Aku ngeri, aku nengok typing di bawah ini. Orang Ajaran lagi dari ngomong lu baca typing. Enggak, saya membaca nih. Maksudnya gini loh. Orang lagi ngomong lu bukannya lu dengerin, lu baca typing. Gimana sih lu? Enggak bakalan gini loh. Kan di awal Kenapa saya typing lu dengerin? Turun saya aja mau bro. membahas tentang yang seperti Terima kasih brother Ropan. Brother Ebi turun, ini orang nggak mau diskusi. Gak bisa paksa juga orang lain. Orang lain aja brother. Bang Rokan Ya, mau makasih, diskusi brother. karena abang di bawah gitu, gantian sama yang di atas. Oke, siap. Abang mau diskusi? Enggak, saya cuma mau menyampaikan itu aja. Ya bang nanti lihat ke sana, di sana ada hujatan apa enggak, Bang Ropan ya? Jadi gini, Gitu aja. permintaan Bang Joma, Pak Ropan, kalau lu punya koneksi sama Komal yang lu maksud tadi, lu tanya dia, jadwalkan aja dengan catatan di atas cuman bertiga atau berempat yang punya Komal, moderator sekaligus timer, Banyuma dengan lawannya, biar nggak ngaco. Bersedia ke Anda? Ya, kalau dia mau nanti ya saya sampaikan lah. Ya bilangin juga kalau Kores naik ke sana jangan diturunin gitu, jangan diturunin. Ayo kita adu keras-kerasan data gitu. Mau adu lagu juga ayo gitu kan. Mau adu jawaban juga ayo. Oke, Kalau lagunya lagu apa Bang Kores? Ini lagunya kan gitu doi, yang hujat-hujat yang apa namanya, yang surga itu, surga cabul gitu ya. Gue juga punya lagu ya. Tuhan cabul gue juga ada lagu. Oke. Gitu ya. Oke, udah, Bang, ya. Sebelum Anda turun, Ya. tolong sampaikan kepada mereka, Bang Juma ready 24 jam. Yang penting di atas itu 1 lawan 1, ada timer, ada moderator, gitu ya. Oke. Siap? Oke. Topik apa saja, suruh cari topik yang paling dia kuasai. Oke, dengan catatan setiap berbicara harus berdata. Boleh pakai pengantar tapi datanya ada. Itu namanya diskusi. Oke? Siap. Deal? Oke. Oke Bang Ropan ya. Baik.
Kami tunggu jawaban Anda kami tunggu jawaban Anda 60 hari 60 malam. Oke? Abadi. Gak 40 hari. Oke, 60 hari 60 malam aja. Shalom. Oke Bang ya. Ricky. Oke, Bang. Oh, salam. Salam. Ya, salam Iya, juga. kita naik di sini kok nggak disapa-sapa gitu ya? Ini sinyalnya merah ya? Oh, udah enggak. Kalau mau merah ngapain disapa? Ricky Ricardo. Wah, Ricardo lagi nih. Hari ini dapat 2 Ricardo. Luar biasa toh. Apa Bang Riki? Silakan, ada yang mau tidak disampaikan? Tidak disampaikan. Riki, Itu bahasnya Bang Andi itu. Bang Riki silakan. Ini karena saya pengikut Yesus dan kalian di sini pengikut Allah SWT. Jadi saya nanya boleh nggak? Udah ada pengikut begitu lo klaim salah lagi. Kasih statement bahasa Indonesia bener dong. Baru mulai udah salah. Kan Allah SWT itu. Oh, Kami bukan pengikut. salah lagi. Kami hamba, bukan pengikut. Oh, hamba. Ya. Sebagai oh iya benar ya, budak ya. Siapa putus-putus ya? Ya dia itu kurang signal gak kebeli. Gimana sih Roh Kudusnya ini kok nggak Bang bisa Riki sinyalnya Bang sinyal? Kores. Iya Riki, Bang Riki keluar rumah dulu, kalau nggak nyari pohon yang agak tinggi coba. Gimana Roh Kudus lu, Bre? Bikin malu aja Roh Kudus, nggak bisa Kalau ngebeli nggak salah sinyal. di sebelah rumah kamu ada sutet. Nah itu signalnya. Nggak bisa disangkutkan. Sinyal dengan Roh Kudus itu tidak bisa disangkut pautkan itu, bro. Lah, terus apa mujizatnya Roh Kudus kalau gitu? Aduh, ini luar biasa ini hamba-hamba di tempat ini. Masa sinyal sama Roh Kudus disangkut pautkan? Bagaimana Loh kan sinyal kalian itu? kan agama kalian kan penuh mujizat gitu loh ya. Paling simpel aja sinyal ya. Susah banget. Paling simpel sinyal. Bukan Penuh berarti gitu, mujizat bro. kan, menyembuhkan, membangkitkan orang mati gitu, berjalan di atas air. Perkara sinyal endet-endetan. Apa ini? Oke gini aja deh, kita suruh kasih pengantar. Kalau kamu pengikut Yesus, ajaran apa saja dari Yesus yang kau ikuti sampai saat ini? Baru kami Muslim. Dengarkan dulu bahasa Indonesianya. Gua tabok juga lu. Kalau Mau di tempat ini, dengerin, bro. kalau kamu mengaku pengikut Yesus, terangkan di sini ajaran apa saja dari Yesus yang kau ikuti sampai saat ini. Silakan. Oh. Oke, ini sebagai pengantar ya. Sebenarnya saya mau asar ya. Ya. sebenarnya Ya Bang Kores. sebenarnya ini saudara tidak bagus loh kalau saya itu yang lebih menerangkan di sini. Saya itu datang ke sini untuk nanya seperti itu, bukan untuk menyampaikan sesuatu sebenarnya seperti itu. Nanya ke siapa Bang Riki? Nanya ke siapa? Nggak ada. Gua standby dulu. Signalnya nggak ada. Iya sinyalnya. Enggak semua saudara di tempat ini. Aduh. Bang Riki sinyalnya, benerin dulu. Kan data ya, bukan ada asumsi. Halo bro, Sinyal Bang Riki nggak ada. putus-putus ya, bener ya, putus-putus ya punya Ya. kita ya. Iya, tapi jangan disangkut. Iya, tapi jangan dipautkan dengan kuasa Roh Kudus tentang sinyal, bro. Itu beda konsep. Memang sinyal di daerah kita memang kurang bagus, apalagi kalau mati lampu, karena di sini towernya cuma satu, seperti itu, bro. Maklum juga di daerah seperti itu, tidak bisa disangkut pautkan dengan kuasa Roh Kudus, bro. Ini sangat beda konteksnya, bro. Terus Terus Bang Riki. Iya. Ya. Sebenarnya gini, saya mau ngomong panjang lebar, tetapi mungkin karena sinyal tidak mendukung, jadi mungkin beberapa hal sajalah seperti itu saya tanyakan seperti itu untuk saudara kita di tempat ini kayak gitu. Apa Bang Riki apa? Bisa bro? Bisa bro? Sinyalnya putus-putus. Iya ya.
mohon maaf bro kalau sinyal kita putus-putus ya. Ini Ya, bukan kesalahan saya, mungkin ini kesalahan sinyal. Bang Erik, Tapi ini mulai udah jelas tuh, Bang Erik. bro. Iya, iya, apa? Iya, putus-putus tuh, nggak jelas. Ini udah jelas bro. Waduh, Putus-putus tuh. typing juga di bawah katanya putus-putus. Iya. Ya kalau kayak gitu saya turun aja bro. Saya turun aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tuhannya. Semoga kumat. Iya, karena kan kita mengikuti Yesus. Jadi kita sampaikan itu bro. Oke, nanti saya naik lagi. Kalau sinyal saya bagus, nanti saya naik lagi. Jadi bro. Oke. Oke. Oke ya. Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke. Bang Satut. Selamat siang Bang Satut. Mbak. Bang Satut, Iya, Pak. Islam Kristen. Dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim bang. Waalaikumsalam. Ini Bapak. Yang Kristen dulu ya Bang. Sorry ya. Iya, Pak. Oh, iklan boleh. Bentar Bang Handi, iklan sebentar nih, ada yang mau iklan sebentar ya. Silakan, Pak. Aku mau lau dulu, Pak. Lapar, Pak. Yang Kristen dulu yang naik ya, yang Islam bentar. Mana yang Kristen nih? Namanya Islam semua lagi. Why. Oh, ini why kali. Oh, naik Riko. Oke, Riko naik. Ya, Bang Riko iklan silakan 5 menit. Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua, saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan, sedang jalan Aneka Cemilan dari Belitung. Empempe Sutra Tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek tenggiri, pastel mini abon tenggiri, stik cumi lada hitam, peletek cumi-cumi, empempe Sutra Tenggiri. Yang berminat silakan aja follow, lalu DM saya dan WA saya untuk pemesanan ada di bio. Silakan buka akun saya, ada di bio itu ya. Terima kasih semua, insya Allah amanah dan halal. Ini dikirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel dan si cepat, insya Allah cepat sampai dan aman. Bang Zuma tambahin dikit. Ya, siapa dulu Bang Juma? Bang Zuma. Oh, lagi ngopi kali. Ya, makasih Bang Bang Andi, Riko ya. Bang Andi. Ya. Oke Bang Riko, siapa yang mau order tinggal ada di bio-nya Bang Riko ya. Ada Ya, nomor. silakan ya. Di itu ya, di follow saya, lalu DM dan WA saya ada di bio itu. Jangan khawatir, amanah sekali dan halal ya. Makanan kami ini dari keluarga kami sendiri, bukan dari pabrik. Jadi barang kami stoknya fresh semua. Hari ini pesan, besok dibikinkan. Dan langsung dikirimkan melalui tadi saya bilang Lion dan si cepat. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Wai, selamat siang Wai. Wai. Brother Way 4. Jadi buka Wai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang, salam kenal sama Bang Zuma. Pak Sugi mana bang? Ya Bang Juma lagi sholat kayaknya. Nanti yang Kristen dulu mungkin mau nyapa-nyapa yang di atas sebentar boleh, silakan. Iya, tetap semangat untuk menunaikan kebenaran bang. Saya juga ikut terus ini live-nya dari Bang Zuma, Bang Kores, Bang Andi dan yang lainnya. Tetap semangat bang. Naikkan aja dulu yang Kristen bang, yang oten bang. Ya, terima kasih Bang. Oh ya. Siap. Ya.
Brother Selamat siang Pak Joshua. Joshua. Ya, selamat siang Pak Joshua. Ya. Ustadz mau duluan Ustadz? Silakan kalau mau duluan. Pak Joshua berisik banget itu. Aduh, coba di mute dulu. Malam. Malam. Sore. Brother Joshua, siap untuk diskusi atau tidak? Abang Joshua mau naik, mau diskusi? Apa mau membantah yang judulnya yang dibikin itu? Ya, pas mulai udah mental. Belum ngomong Ustaz Zia udah mental. Mungkin kok masalah internet, brother. Iya. Like aja. Selamat siang Om Bing. Ya, selamat siang Pak. Oh ya. Siap untuk diskusi, brother, atau tidak? Ya, kita hanya mau menanggapi itu, membantah ya sekalian. Judulnya Pak, judulnya Tuhan kok manusia itu Pak. Iya, boleh, silakan dibantah. Begini Pak. Yang saya lihat ini yang muncul-muncul ini para pakar-pakar teologi ini kayaknya ya. Jadi saya ini merasa yakin ya, kalau bapak-bapak itu diajarkan dari agama bapak tidak boleh mengoceh, karena menurut saya Tuhan kok manusia ini di Al-Quran pun tidak ada. Tuhan kok manusia, Tuhan kok manusia ini di Alkitab pun tidak ada Pak. Jadi jangan buat narasi kayak gini. Kalau memang bapak mau minta datanya ini dari mana? Gak ada itu Pak. Dari mana Bapak datanya ini Pak? Itu kan ada tanda tanya. Tidak mengklaim Tuhan kok manusia, tanda tanya. Jadi tinggal dijawab aja kalau yang Bapak membantah pakai data apa pakai apa gitu loh. Silakan. Oke, yang saya bantah ini narasinya dari mana? Tuhan kok manusia? Yang ngomong ini siapa? Dari mana sumbernya kan gitu? Berarti merujuk ke data. Datanya di mana Pak? Gitu Pak. Saya tanya, Yesus itu dilahirkan nggak Pak? Ini dulu dijawab. Tuhan kok manusia ini datanya dari mana Pak? Iya kan saya nanya. Bapak kan Tuhannya kan Yesus, betul. Kenapa Anda bertanya kayak gitu? Narasinya dari mana? Sumbernya dari mana? Di Al-Quran nggak ada. Kita jawab aja. Di Bapak Alkitab Tuhannya nggak ada. Gitu dia Pak. Jadi menjelaskan datanya kita dari mana? Kalau datanya nggak ada, Tuhan kok manusia? Bapak Tuhan, Yesus itu dilahirkan nggak Pak? Loh. Bang Hombing, begini. Begini. Emang sekarang saya tanya, Tuhannya Bapak siapa? Kita merujuk. Saya tarikan aja. Masuk Bang Zuma. Merujuk ke judulnya tadi yang iya, silakan Bang Zuma. Tuhan kok manusia? Datanya dari mana ini? Dari Alkitab pun nggak ada, dari Al-Quran pun nggak ada. Pertanyaan kayak gini. Gitu dia Pak. Ada. Yesus itu manusia. Kalau Anda tidak mengimani Yesus manusia, Anda adalah antikristus berarti. Pak, berarti Anda itu udah lebih pintar dari Muhammad ya? Kenapa larinya ke situ? Dari Nabi Anda, Bapak itu udah lebih pintar. Muhammad aja nggak pernah ngomong kayak gitu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai ayam atau sebagai manusia menurut 2 Yohanes 1 nomor 7. Berarti Bapak udah lebih pintar dari Nabi Muhammadmu itu, Pak. Saya ulang ya. Saya ulang. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, apakah Anda mengaku Yesus manusia atau tidak? Jawab. Pak. Masya Allah, silakan. Dengar dulu yang saya pertanyaan saya, Yesus itu datang sebagai manusia atau datang sebagai ayam?
Jawab. Nah, jawab aja Pak, jawab Pak. Silakan. Ini Pak, dari mana ini Pak judulnya? Di Alkitab nggak ada, di Al-Quran pun nggak ada. Ini 2 Yohanes 1 nomor 7 itu apa? Tidak ada di Alkitab kayak gitu Pak. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kalau ada yang tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat, antikristus, alias Dajjal. Berarti Anda adalah Dajjal, karena Anda tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Itu kan menurut pemahaman Anda seperti Ini itu. Ini bukan menurut pemahaman saya, ini data di dalam kitab saudara. 7 itu bukan kitab saya, itu kitab Anda. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Iya. Sekarang gini aja Pak. Anda mengakui tidak Yesus datang sebagai manusia? Tunggu. Anda mengakui tidak Yesus datang sebagai manusia? Mana yang itu gampang Anda paham? Anda mengakui tidak? Mana? Anda akui tidak bahwa Yesus itu datang bukan sebagai ayam, tetapi datang sebagai manusia? Jawab. Mana yang lebih Anda pahami? Alkitab atau Al-Quran gitu aja? Loh. Mana yang lebih gampang? Loh. Ini data dalam kitab saudara. Kalau di dalam Al-Quran Anda boleh baca di dalam surah Maryam ayat 19. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu datang sebagai manusia. Jadi Al-Quran mengatakan datang sebagai manusia. Bible juga mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Lalu saya tanya, apakah Anda mengimani Yesus itu manusia? Jawab. Oke Pak, saya jawab ya. Ini kita berbicara logika saja ya, dari data tadi. Ya. Kalau Allah turun sebagai manusia itu logika, atau Tuhan turun sebagai manusia atau menjadi manusia itu logika. Tapi kalau Tuhan, kalau manusia menjadi Tuhan nggak logika Pak. Nah itu sekarang logika, kenapa di dalam kitab saudara dia manusia menjadi Tuhan? Ada ayatnya, Roma 14 nomor 9. Itu manusia menjadi Tuhan. Nih. Pertama, dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus datang sebagai manusia. Ya. Sebagai manusia, di dalam Yohanes 5 nomor 30 dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Roma 14 nomor 9, sebab itulah Yesus mati untuk hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Nah, Yesus ini manusia yang mati supaya menjadi Tuhan. Ya, betul. Nah, betul kan? Berarti Tuhanmu adalah manusia yang menjadi Tuhan. Jangan Anda simpulkan seperti ini. Kita lihat dari jalur cerita. Ini dalil. Dengar. Tuhan menjadi manusia. Lalu manusia tadi yang menjadi Tuhan yang menjadi manusia. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Di mana dalilnya Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan menjadi? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan? Daripada Bapa itu nggak mengenal Allah, nggak pernah Allah menampakkan diri kepada Muhammad. Kok bisa-bisa Muhammad menerangkan dan menjelaskan surga sementara Muhammad tidak pernah dari surga gitu? Di mana? Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Dari surga itu lumrah menjelaskan surga karena dia dari surga, gitu loh Pak. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia itu dalilnya di mana? Itu tadi Bapak kan sudah baca. Mana? Yang saya baca tidak ada dalilnya Tuhan datang menjadi manusia, nggak ada. Pertanyaanmu ini dari mana ini? Yang kamu bilang dari data tadi, Tuhan kok manusia? Saudara mengatakan Tuhan datang menjadi manusia. Mana dalilnya? Data yang kamu tunjukkan tadi. Di mana tadi yang kamu tunjukkan? Itu data yang Guru bawa itu menjadi Tuhan, bukan menjadi manusia, Bre. Gimana sih? Tuhan menjadi manusia. Mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Dalilnya mana? Setelah dia menjadi manusia, baru dia bangkit lagi menjadi Tuhan, gitu dia. Kan gampang dicerna. Ini gini aja Hombing. Di belakang kitab Wahyu kan masih ada space kosong di belakang kitab Wahyu. Nah, itu ditaruh tuh Injil Hombing. Tuhan menjadi manusia turun. Kalau mau gitu, Bre.
Karena nggak tertulis. Nggak ada. Tadi datamu yang menunjukkan itu, Pak. Jawab pertanyaan Bang Juma. Gurunda apa? Data Gurunda apa? Roma 10:9 itu ya? Judulmu 2 sekarang Yohanes 1 nomor 7. Oke, 2 Yohanes 1 nomor 7 kita buka ya. Oh, salah. Kamera depan. Nah, ini kita buka nih. Nih Sabda 2 Yohanes. Mana dia sih 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oh. Jadi yang nggak ngakuin Yesus datang sebagai manusia itu sesat itu. Itu kata guru. Nah, itulah kalian itu, kadrun. Loh, kok kami yang kadrun? Yesus yang kadrun loh. Loh. Itulah penyesat yang nggak mengakui tadi. Dan menyesatkan Lah kita lagi. mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Kita mengakui, lu mengakui nggak? Al-Quran aja mengakui. Iya. Atau lu mengakui Yesus Kristus itu gurita? Loh, kok gitu? Lah maka dari itu lu mengakui nggak kalau bener judulnya udah cocok, Tuhan kok manusia? Karena Yesus Kristus datang sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Ya salahnya di mana? Ada nggak salahnya? Tuhan jadi manusia. Oh di mana? Nah itu Tuhan menjadi manusia tertulisnya di mana? Tuhan menjadi manusia itu tertulisnya di mana? Coba. Itu pertanyaannya, Bang Dari Matius sampai Wahyu coba dicariin. Enggak, dari Yohanes itu. Nanti kalau ku kasih Ya Yohanes mana coba? Coba Yohanes mana coba? Kalian makin pintar nanti itu. Oh ya, ini Yohanes nih, ini Yohanes 1 berapa? Yohanes berapa coba? 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Aduh. Ya Gurunda udah maju Gurunda. Dia udah maju Gurunda. Silakan digas. Ya, silakan. Allah. 1 Yohanes 1 nomor berapa kamu katakan? Yohanes 1 Gurunda, Yohanes 1. Yohanes 1 yang mana di situ Tuhan menjadi manusia? Yohanes 1 lah itu. 1 Yohanes 1 ayat 1 itu dimulai. 1 Yohanes. Ngomong apa ini? Ngomong apa kau? Ngomong apa? 1 Yohanes 1:3 katanya Gurunda. Coba ditampilkan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Apa mana Tuhan jadi manusia? Apa ini? Yohanes 1. Tadi lu bilang 1 Yohanes. Dasar Suntele. Yohanes 1 berapa? Ayat 1 sampai ayat 3. Oh, Yohanes 1 sampai 3 gitu maksudnya ya? Oke. Ya benar tadi yang gue bilang. Hombing. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Silahkan Gurunda, oseng-oseng. Nah, mana Tuhan jadi manusia mana? Mana Tuhan di situ? 7 sama 10. Loh, tunggu dulu, ini mana? Mana Tuhan menjadi manusia ini? Jangan dulu ke sana. Jadi manusia mana? Baca ke bawah itu. Nggak mungkin aku hafal semua itu. Aku nggak punya data. Kalau punya data di situ banyak Alkitab. Kita lihat ya, apa Tuhan menjadi manusia ada nggak ya? Ini yang di netizen juga ya, baik Kristen maupun Muslim, silakan jujur. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sampai ayat 10, Pak. Coba dipahami semua. Oke. Dipahami atau dibaca? Dibaca dan dipahami. Jangan diputus-putus dia. Enggak dipotong-potong, Bre. Aman. Gini aja ya, jauh aja ya supaya enggak ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segini paling. Iya segini. Terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, jadi firman itu namanya Yohanes. Loh, lanjut ya. Jangan dulu ditafsirkan, dibaca dulu sampai habis.
Loh ini namanya Yohanes dibilang. Ya udah, yuk lanjut. Sampai Wahyu. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terakhir ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Iya. Mana Tuhan menjadi manusia? Nggak nemu gua. Ada kan? Oh, Hombing? Ada itu saya lupa itu kayaknya di. Gimpe ulu. Lagi Gimpe ulu. Gimpe. Makanya kawanku, ini untuk kawan-kawan kekristenan ya. Kalau Tuhan nggak ngomong begitu ya jangan difitnah Tuhannya. Kasihan. Bentar, Pak, saya Tuhan kok difitnah-fitnah. Saya turun dulu, saya menemukannya dulu. Kita lanjut ini lagi. Oke, siap. Saya kumpulkan data dulu ya. Iya. Dulu ya, oke. Semangat. Nah, ini baru fair Masih loh. mau kau datang besok? Tidak apa-apa. Kita kan manusia, ada hilapnya, ada kelemahannya. Iya, Iya, hilapmu itu karena mengatakan Tuhan jadi manusia, itulah hilapmu sepanjang masa. Ya, saya kumpulkan datanya, sabar Pak ya. Iya. Selamat mencari. Gua respect tapi sama yang kayak begini gitu. Nggak salah ngaku terus turun terus nyari dulu. Bagus lah. Iya. Ya, sampai ayam ikut undangan tidak akan pernah Anda temukan itu. Kondangan. Holly, selamat siang Holly, ketemu. Selamat datang di kebenaran. Halo Bang. Tadi gua tunggu jam 10 nggak ada nih Bang. Iya tadi gua enggak jam 10 lewat aku bukanya tadi Holly. Oh, pantesan. Iya, situ kayak emang udah dijadwalin sama Bang Juman nih. Itu ya untuk kawan-kawan Kristen ya. Kalau Tuhan nggak ngomong jangan difitnah gitu. Masa mau beriman dari fitnah? Holly. Iya, itu sebetulnya yang tadi Pak Hombing itu kan ada di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Itu mungkin maksudnya. Ya, silakan Gurunda. Ternyata yang menjadi manusia itu kataannya Tuhan. Bukan kan di ayat 1 itu dijelas Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah. Itu kan di Yohanes 1 ayat 1. Makanya di Yohanes 1 ayat 14 firman itu yaitu Allah itu telah menjadi manusia. Siapa firman? Ya Allah di Yohanes 1 ayat 1. Oke, berarti Theos menjadi manusia ya? Ya, Allah itu telah menjadi manusia. Iya, kita pinjam istilah Yunani aja, jangan pakai istilah Islam. Theos telah menjadi manusia, betul? Ya, pokoknya Tuhan telah menjadi manusia. Oke, nah apakah masih ada Tuhan setelah Tuhan menjadi manusia? Tuhan kan dari Alfa dan Omega, dia kan dari awal dan akhir, jadi tidak ada dong. Loh, di mana dikatakan? Ini kan Tuhanmu kan sudah menjadi manusia. Iya. Ibarat, ya, berarti dia sudah bukan Tuhan karena sudah menjadi manusia kan? Ketika dia menjadi manusia, dia itu ada dua hakikat. Yang pertama adalah hakikat kemanusiaannya dan kedua adalah keilahiannya, seperti itu. Tapi sudah menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini ilahi atau bukan sih? Kan tadi saya bilang ada dua hakikat, itu memang berbeda, tapi itu satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa memisahkan itu. Memang berbeda. Ada sisi kemanusiaan. Ya, sekarang begini, yang menjadi manusia ini ilahi, Tuhan atau apa? Tadi ilahi katanya, itu kan Tuhan. Tuhan itu sendiri. Ya. Tuhan menjadi manusia. Berarti Tuhan sudah menjadi manusia. Berarti kan Tuhan sudah nggak ada karena dia sudah jadi manusia. Dia tetap ada. Dia kan maha hadir. Tuhan ini kan maha hadir. Katanya dia jadi manusia tadi. Ya artinya seperti ini loh. Ketika Tuhan ini menjadi manusia, jadi bukan berarti dua orang gitu. Bukan dua orang seperti itu pemikirannya. Dia tetap dia seperti itu. Tadi kan gini. Yang ilahi ini, yang Tuhan ini manusia atau bukan? Jadi yang ilahi ini yang saya maksud, ketika Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus inilah ada dua hakikat, kemanusiaan dan keilahiannya atau ketuhanannya, seperti itu. Kalau dia dua hakikat, lalu yang menjadi manusia tadi ini ya siapa? Ya Yesus itu.
Nah, Yesus yang menjadi manusia, iya kan? Iya, dia juga Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya dia Tuhan sementara Tuhan sudah jadi manusia? Gimana sih ajarannya ini? Nah, itulah saya sampaikan dari awal, kita nggak bisa berpikir secara logika kita secara sempurna. Itu kan Tuhan. Kalau situ aja yang tidak bisa. Di situ aja yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi kalian sudah jadikan menjadi manusia, makanya akal kalian mati di situ. Tuhan itu kan dia ada sebabnya. Dia kan ingin menebus dosa manusia. Ada sebab akibat. Itu bukan bahasan kita. Itu bukan bahasan kita. Bahasan kita ini adalah Tuhan menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia kan sudah tidak ada Tuhan. Ya ada dong, tentu ada. Saya tanya lagi. Tuhan menjadi manusia atau apa? Itu di Yohanes 1 kan gini. Tadi kan Bro minta di mana ayatnya bahwa Tuhan menjadi manusia, ya kan? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah, seperti itu. Firman adalah Allah, bukan firman itu Allah, tapi firman adalah Allah. Nah, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu, Allah itu atau Tuhan itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, seperti itu. Berarti kan sudah tidak ada Tuhan karena dia sudah jadi manusia. Gimana sih? Dia tetap Tuhan, dia tetap manusia. Bagaimana ceritanya dia tetap Tuhan padahal dia sudah menjadi, ngerti enggak menjadi? Nasi menjadi bubur. Apakah masih ada nasi? Ya ada dong. Nasi itu kenapa bisa jadi bubur? Ketika kita pada saat nasi menjadi bubur, apakah masih ada nasi? Kita nggak bisa menganalogikan nasi menjadi bubur. Tapi menganalogikan Tuhan, kalau nasi menjadi bubur saja tidak bisa dianalogikan, bagaimana dengan Tuhan pencipta langit dan bumi Anda katakan jadi manusia? Nah, artinya kalau kita tidak bisa menganalogikan Tuhan, ya dia berarti Tuhan. Kalau kita bisa menganalogikan Tuhan menjadi seperti nasi atau bubur, ya dia berarti bukan Tuhan. Dengarkan saya. Tadi ada Tuhan sebelum menjadi manusia, Tuhan, betul? Oke? Tuhan sebelum menjadi manusia adalah Tuhan. Betul? Iya. Betul. Setelah sang Tuhan menjadi manusia, dia menjadi manusia atau masih menjadi Tuhan? Kan tadi gue udah bilang dua hakikat. Ada manusianya, ada keilahiannya, Tuhannya. Bagaimana ceritanya? Katanya, coba Anda baca dalilnya. Dan dia mengosongkan diri, dan sama seperti manusia. Masih ada tidak keilahiannya pada saat dia mengosongkan diri? Seperti ini. Saya kasih contoh apa keilahian daripada Tuhan Yesus ya. Yang pertama, dia itu dikandung daripada roh sendiri, Roh Kudus itu yang pertama. Dengarkan. Ini dasarnya dulu. Filipi 2 nomor 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia hamba, menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengosongkan dirinya sama seperti manusia. Apakah masih ada aspek ketuhanan di situ? Berapa tadi? Bentar. Berapa? 2 ayat? Nomor 7 kalau bukan nomor 8. Silakan. Bentar. Ayo. Tuhan, oke. Anda memaksakan firman itu Tuhan, oke. Sekarang ketika Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, apakah masih Tuhan? Bentar, gue lihat Alkitab dulu. Nah. Ya, Filipi 2 ayat 7 ini kan judulnya ini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, sekarang ketika dia menjadi sama manusia, apakah masih ada aspek ketuhanannya? Masih ada dong. Berarti tidak sama.
sama atau tidak sama dengan manusia? Tadi kan saya sampaikan. Enggak, Ada ini dua dalil, Bung. Ini dalil, Bung. Anda yang mengatakan ada dua hal, tapi dalilnya tidak mengatakan itu. Dia mengosongkan diri dan sama seperti manusia. Ketika dia sama seperti manusia, apakah masih ada aspek ketuhanannya? Ya masih ada dong. Ya ada Berarti dong. Kan dia, dua hakikat. Tadi kan saya udah bilang. berarti tidak mengosongkan diri. Berarti tidak mengosongkan diri, berarti tidak sama seperti manusia. Yang mana yang benar, Anda atau kitab Anda? Saya kan sudah sampaikan berbeda, tapi itu satu kesatuan. Jadi kita nggak akan sanggup memikirkan itu, brother. Kita nggak sanggup. Saya tidak ingin Anda bawa terbuai dalam ajaran pagan. Yang saya tanya Bible Anda, oke? Ini Bible Anda, melainkan telah mengosongkan diri sendiri. Siapa yang mengosongkan diri sendiri? Tuhan Anda, Bapak. Yesus. Ya, Yesus Bukan Kristus. Yesus, bukan Yesus. Iya dong, itu kan jelas merendahkan diri seperti Kristus. Judulnya kan Bukan. merendahkan diri seperti Kristus. Itu jelas. Kristus. Bukan Yesus yang mengosongkan diri, bukan. Yang mengosongkan diri adalah Tuhan, Theos, yang mengosongkan diri menjadi Yesus. Gimana sih? Tuhan Itu kan mengosongkan jelas. diri, Tuhan mengosongkan diri menjadi Yesus, dan Yesus Tuhan ketika dia menjadi Yesus, dia mengosongkan diri setara dengan manusia. Pertanyaan saya, apakah di sana masih ada Tuhan? Perhatikan di ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuh, udah jelas. Yesus Kristus adalah Tuhan. Silakan aja Anda mengaku Tuhan. Kan permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah apakah Tuhan Anda ketika telah menjadi manusia 100% mengosongkan diri sama seperti manusia. Di situ dia masih Tuhan. Mana nih orangnya? Bentar, ini anak gua nangis, bentar. Anaknya nangis karena menakutkan kok Tuhan mengosongkan diri jadi manusia. Bukan, ini lagi makan, ngapain juga. Anaknya itu nangis karena suara lu kurang jelas. Anak kecil ketakutan karena ada Tuhan, ada Theos, ada dewa menjelma menjadi manusia. Takut dia. Anak kecil itu anak gua nangis karena mendengar ada suara setan. Nah itu dia. Ini ada ya lu setannya gitu. Masa aku setannya? Yang setan itu yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Coba pada intinya seperti ini. Pada intinya kita kan sebetulnya saya ini sama Bro Juma ini kan berbicara tentang keilahian atau ketuhanan Kristen. Itu kan bukan sekali dua kali. Ya kan? Ketuhanan Kristen itu sudah nggak ada keilahiannya. Dia sudah mengosongkan diri, mengambil rupa makhluk dan sama seperti manusia. Nggak ada lagi keilahian. Udah punah dia menjadi manusia. Yohanes 1:14 katanya. Dan Tuhan itu telah menjadi manusia. Pada saat dia telah menjadi manusia, dia mengosongkan diri setara dengan manusia. Betul-betul setara dengan manusia. Berarti tidak ada lagi Tuhan karena telah menjadi manusia. Itu kan permasalahannya. Maka tema kita di siang ini adalah Tuhan Kristen adalah manusia. Maka muncul pertanyaan, Tuhan kok manusia? Tuhan orang Kristen manusia ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes dia manusia. Saya tanya sekarang, apakah sekarang Yesus itu manusia? Kalau Yesus itu manusia, ada di mana dia sekarang? Dia di mana sekarang kemanusiaannya? Tubuhnya di mana? Dia manusia, dia di langit. Dia di langit. Hah? Mau bukti? Oh, di mana kemanusiaannya? Oke, saya kasih data ya. Ya. Oke. Anda coba buka di dalam kitab Anda sendiri, di mana Yesus di situ diterangkan bahwa dia duduk selama-lamanya di samping Tuhan Bapa. Oke? Dalilnya? Di mana dalilnya? Di kitab Wahyu lah. Di mana Wahyu berapa? Di Wahyu 9, kalau bukan Wahyu 9, Wahyu 12. Coba Anda buka. Wahyu berapa? 12, 9? Salah satunya coba. Loh, kenapa jadi
Sunyi. Kenapa sunyi, Gurunda? Enggak, saya katakan bahwa Yesus naik ke surga dan dia duduk selama-lamanya gitu. Terus Pertanyaan saya Bang Juma. Bang Juma tadi nyanyi lagu apa Bang Juma? Tadi nyanyi lagu apa Bang? Lagu yang mana? Tadi itu musiknya lagu apa itu? Nyanyi-nyanyi aja. nyanyi aja. Lucu Ya, aja. 9 nggak ada nih kata-kata seperti itu. Saya nyanyi aja. Na 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 Sudah dapat? Nggak ada. Oh, nggak ada, karena memang itu di Ibrani 10 nomor 12, coba Anda buka. Nggak ada. Ini kan gua pakai Alkitab apa Bible di HP juga, gua search nggak ada ayat itu. Di Wahyu. Gimana? Kalau di Alkitab aplikasi kan itu kan bisa research Yesus duduk selama-lamanya, itu nggak ada di Wahyu. Kalau di Kisah Para Rasul ada nggak? Kisah Para Rasul 7:56. Coba Anda buka. Udah ya, tadi kita udah selesai ya, udah final kita ya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, datang mengosongkan diri. Berarti sudah nggak ada lagi Tuhan. Karena Tuhan mengosongkan dirinya, menyetarakan dirinya dengan manusia. Manusia, nggak ada lagi Tuhan. Tuhannya Kristen hilang. Iya. Jadi manusia. Jadi pertanyaan mana? Coba buktikan. Sekarang kan misalnya kalau sekarang Tuhan orang Kristen adalah manusia, buktinya di mana? Gitu kan? Kuburannya pun sampai sekarang nggak ada seperti itu. Kisah Para Rasul 7:56. Ya ini mau dibaca. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-56. Ayat 56 tar. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Terus? Siapa yang berdiri, anak manusia atau Allah? Anak manusia. Anak manusia. Berarti Yesus sekarang anak manusia atau bukan? Ya Yesus itu Tuhan. Yang mana yang benar, anak manusia atau Tuhan? Gini loh, secara logika seperti ini bro. Kalau memang Yesus itu manusia, sekarang di mana kubur Yesus? Kuburan Yesus di mana? Karena dia Tuhan, dia mati, kemanusiaannya mati, dia nggak usah cari bangkit. kuburannya, ini sudah di surga. Tidak usah cari di kuburan, ini sudah ada. Yesus sudah jelas-jelas di Kisah Para Rasul 7:56 sudah terlihat di langit. Dia berdiri. Sebagai apa dia berdiri di sana? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai anak manusia. Anak manusia ini kan Tuhan juga. Gimana sih? Ya udah. Anak manusia itu Tuhan. Itu kan? Jadi sudah bukan Tuhan. Sudah bukan Tuhan karena dia sudah mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Begitu naik ke surga, dia terpenjara dengan kemanusiaan. Dia berdiri sebagai anak manusia. Udah selesai. Enggak, simpel aja. Kalau memang itu sampai sekarang manusia, di mana kuburnya? Ya kan? Tuhan kok manusia. Itu kan sudah jelas kan? Itu kan di mana kuburnya kalau memang dia manusia. Ngapain cari kubur? Ya. Perhatikan Kisah Para Rasul. Sementara di surga dia kalau dia manusia, dia nggak akan mungkin bangkit. Kisah Para Rasul itu di hari Pentakosta, dia itu bangkit terangkat ke surga. Coba, ada nggak sekarang manusia yang seperti itu? Pada hari yang ketiga, dia mati, lalu dia bangkit dan dia terangkat ke surga. Saya tanya, ada nggak sekarang tokoh agama manapun yang hebat yang bisa seperti itu? Saya tanya, ada nggak siapa? Anggaplah Henok nggak ada, anggaplah Elia nggak ada. Sekarang ketika Yesus di surga, itu berbeda. Henok dan Elia itu kisahnya beda. Henok dan Elia itu beda. Anda
Anda bertanya, ada nggak yang ke surga? Malah Henok, Elia tidak mengalami kematian. Saya tanya, Elia pernah nggak mati? Pernah nggak Elia mati secara daging? Justru itulah kehebatannya. Dia tidak pernah takluk oleh maut. Yesus takluk, dia dibunuh, kasihan dia. Justru kehebatan Yesus, dia mati, dia taklukkan itu maut. Sudah. Sekarang Yesus ada di surga sebagai anak manusia atau sebagai Yesus di surga itu. Yesus di surga itu sebagai manusia atau sebagai Yesus di surga yang Anda bangga-banggakan itu, dia sebagai Tuhan di sana atau sebagai anak manusia? Ya jelas sebagai Tuhan dong. Sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Dalil Yesus sebagai Tuhan. Itu tadi di Filipi itu sudah jelas. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu kan? Coba lihat tadi di Filipi. Ini dalilnya Yesus di dalam Kristus kitabmu. adalah Tuhan. Seperti itu, bro. Kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak bahwa yang dilihat oleh Lukas itu adalah anak manusia? Percaya tidak? Yang dilihat Lukas, memang Lukas yang lihat. Di mana? Kisah Para Rasul nomor 7. Lukas di Kisah Para Rasul 7 nomor 56 yang tadi kamu baca. Iya yang emang itu Lukas. Coba lihat perikopnya. Lalu siapa yang menulis kitab itu? Di Filipi itu, di bawah itu jelas dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Coba kita buka lagi Filipi tadi. Iya, sekarang ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, yang dilihat oleh penulis Kisah Para Rasul ini Tuhan atau anak manusia? Ya Tuhan dong. Wujudnya rupanya manusia. Wujudnya rupanya manusia. Di situ tertulis anak manusia. Lihat, anak manusianya itu juga kalau kita belajar tertulisnya sebagai anak manusia kok. Kenapa kamu katakan Tuhan? Loh, memang dia anak manusia sebab Lukas itu mengenal Yesus pada waktu itu sebagai wujud manusianya. Ya kan? Kalau saya hari ini hidup waktu zaman Yesus sebagai manusia, dan saya mengenal dia sebagai manusianya dan Tuhan juga Mesias. Ada dua hakikat. Sekarang ini Yesus itu anak manusia atau sebagai Tuhan? Kau katakan Tuhan, mana dalilnya? Yang ada dalilnya adalah anak manusia. Yang mana yang benar? Kitab Anda atau logika Anda? Ayo. Tadi di Filipi dengan jelas kan tadi makanya baca Alkitab itu jangan sepotong. Tadi Filipi berapa coba? Justru yang mengajarin Filipi tadi itu saya. Filipi 2 nomor 7 nomor 8 itu yang ngajarin itu saya. Saya mengatakan